Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawwara Yusmin Zahra. Saya dari kelas 10 TKJ 2, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Saya berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang presentasi yang efektif. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi, saya akan memberikan kata-kata motivasi. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, untuk hari esok yang dimiliki oleh mereka yang mempersiapkan hari ini. Dari Malcolm X Activities Muslim AS. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara presentasi dengan baik dan benar. Sebelum kita memulai presentasi, sebaiknya kita harus bisa memahami lebih dalam lagi bagaimana teknik-teknik untuk presentasi. Presentasi merupakan salah satu bagian dari aktivitas berkomunikasi yang bertujuan memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Agar presentasi menjadi efektif, perlu menggunakan teknik presentasi. Berikut teknik-teknik presentasi, yaitu yang pertama, menyusun slide. Halaman pada perangkat lunak menyajikan presentasi umumnya disebut slide. Slide digunakan sebagai alat yang memudahkan audien memahami apa yang disampaikan oleh presenter. Unsur-unsur yang terkandung untuk membuat penyusun teks ada 3. Yang pertama, etikal, terkait dengan sosok presenter dan pemirsa, antara lain karakter, kredibilitas, latar belakang, dan reputasi. Jika seseorang berbicara dengan seorang dokter, tentunya berbeda jika berbicara dengan seorang yang tidak mengenyam pendidikan. Begitu pula sikap berbeda apabila berinteraksi dengan anak-anak dibandingkan dengan orang tua. Yang kedua, logika, terkait dengan fakta dan data. Apabila apa yang disampaikan memiliki fakta yang diperkuat dengan data, maka tidak ada alasan bagi orang lain menyanggah apa yang disampaikan. Yang ketiga, emosional, terkait dengan memberi sentuhan emosi kepada pemirsa sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Kata-kata yang keluar dari mulut akan berbicara di pikiran, namun emosi yang ada pada slide akan berbicara di hati audien. Yang kedua, presentasi sama dengan bercerita. Mengapa? Karena sebelum kita presentasi, kita harus bisa mengungkapkan ide yang paling efektif. Dan ide yang paling efektif adalah melalui cerita. Cerita yang baik tentunya harus mengalir, sama seperti presentasi. Harus menyusun alur cerita terlebih dahulu menggunakan slide sorter. Setelah menyusun alur cerita menggunakan slide sorter, maka kita akan menggunakan gambar atau median dengan pandang lain pada setiap slide. Gambar yang dipilih tentunya harus sesuai dengan apa yang akan disampaikan pada slide itu. Yang ketiga, sederhana. Buatlah slide sederhana namun tidak semaunya. Tidak menumpuk pesan dalam satu slide. Karena hal ini akan membingungkan peserta ketika melihat dan membaca alur pesan. Pemirsa tidak lagi fokus pada pembicara, melainkan berusaha membaca arus slide. Uraian singkat dan jelas. Jika kita menggunakan uraian singkat dan jelas, maka pemirsa atau peserta akan bisa memahami apa yang kita jelaskan sedikit demi sedikit. Yang keempat, hindari menggunakan teks oriented. Untuk cara untuk menghindarinya yaitu yang pertama, menulis unsur-unsur yang penting. Yang kedua, menggunakan teks yang ringkas untuk memahami para peserta. Yang ketiga,
menggunakan teks yang tidak bertele-tele. Yang kelima, visual dan verbal. Dengan visualisasi, audien lebih lama mengingatnya. Namun, tentu hal ini akan berbeda dengan seseorang yang kemampuan mengingatnya bukan visual, melainkan menggunakan verbal. Untuk mengetahui apakah Anda seseorang yang kemampuan daya ingat visual atau verbal, kita bisa menggunakan dengan 3 cara. Yang pertama, memberi warna pada teks. Yang kedua, memberi bingkai. Yang ketiga, menggunakan diagram. Karena ketiga inilah bisa memperkuat ide atau pesan yang kita sampaikan. Yang keenam, gangguan. Di saat kita presentasi, seharusnya kita jangan sampai menggunakan hal-hal yang bisa mengganggu para peserta untuk memahami apa yang sedang kita jelaskan. Yang pertama, jangan banyak ilustrasi pada gambar. Jangan lakukan ini. Yang kedua, jangan menggunakan slide yang sempit. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, inilah akibat jika banyaknya ilustrasi pada gambar dan slide yang sempit, maka teks atau gambar tidak akan jelas. Dan peserta atau pemirsa akan susah untuk memahami apa yang sedang kita jelaskan. Yang ketujuh, yang terakhir, unsur emosi. Di saat kita presentasi, kita harus bisa mengatur emosi kita. Jika tidak, maka itu bisa mengakibatkan fatal. Untuk mengatur emosi kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, gunakan kalimat yang tepat. Jangan menggunakan kalimat yang bisa membuat para peserta tersinggung atau membuat mereka tidak memahami dengan apa yang sedang kita jelaskan. Yang kedua, gunakan gambar yang menarik. Jika kita menggunakan gambar yang menarik, itu bisa membuat orang-orang tertarik dengan apa yang sedang kita presentasikan. Yang ketiga, audience. Kembalilah kepada kalimat yang tepat. Jika kita menggunakan kalimat yang tepat, maka dapat mengaruhi emosi audien. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan follow Instagram saya, @simunazahra. Mohon maaf jika selama saya menerangkan presentasi ini ada salah ucap atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.